Halo anak-anak, puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama dengan Lause kita semua ibadah sekolah minggu secara online tanggal 7 Maret 2021. Anak-anak, kita tetap semangat ya untuk ikut ibadah online, tetap setia ikut ibadah kita. Jangan lupa siapkan kotak persembahan anak-anak. Jangan lupa ya. Ada lagi yang tetap harus setia bersama dengan kita adalah Alkitab. Nah, bukunya Tuhan. Oke, anak-anak siap? Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk tundukkan kepala, semua boleh ikut Lause dalam hati. Oke? Yuk semuanya yang baik, sikap berdoa yang baik. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang begitu indah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami. Kami boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya dengan baik. Kami mau memuji-muji nama Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saatnya kita memuji Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri. Yuk, kita gunakan mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan dengan senang hati. Mars sekolah minggu dan ayo semuanya. Ayo, cepatlah, ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ya semua, burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Ayo, cepatlah, ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak, saat ini Lause mau tanya, apakah kalian bisa merasakan Tuhan bersama dengan kita? Ya, pasti ya anak-anak. Juga ada papa, mama, oma, opa, kakek, nenek. Ada adik-adik, koko, cici. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Allah di sini. Yuk. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di hati, Allah di hati, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar
setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Anak-anak, ingat gak? Tema besar kita selama bulan Januari sampai sekarang ini adalah apa, anak-anak? Ingat? Ya, taat. Obedience. Nah, hari ini tema kecil kita adalah ya Pak, ya Bu. Lause ganti dengan sedikit ya Pak, ya Ma. Ya anak-anak, PowerPoint kita hari ini adalah aku melakukan perintah orang tuaku karena Tuhan. Anak-anak, kita mau belajar untuk taat, melakukan perintah orang tua. Ketika kita taat pada Tuhan, berarti kita taat juga kepada orang tua kita. Karena Tuhan sendiri taat pada Bapa yang di sorga. Kita nyanyikan lagu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ya, sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak-anak, saat ini begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Apalagi saat ini mungkin ada orang tua atau anak-anak sekolah minggu sedang kena sakit COVID. Tidak gampang anak-anak, sehingga ada yang harus dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri. Kamu bisa berdoa, minta Tuhan tolong kamu. Percayalah, Tuhan pasti besertamu. Dia memberikan jawaban yang terbaik, tepat pada waktunya Tuhan. Kamu bisa pegang janji Tuhan agar hatimu bisa tenang melewati masa-masa sulit ini. Ingatlah anak-anak, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan, dan pasti kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku.
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lebih pelan sedikit. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Anak-anak, silakan duduk. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Tidak terasa ya, sekarang kita udah masuk bulan ketiga di tahun 2021. Nah, senang sekali hari ini Lauso Katrin bisa bertemu lagi dengan anak-anak di ibadah hari Minggu 7 Maret 2021. Yuk anak-anak, sekarang kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Anak-anak semuanya duduk yang rapi, siapkan hati dan juga siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mulai, Lauso mau ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan, sehingga kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menjalani hidup, masih bisa berelasi dengan Tuhan dan menjalani kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami masih dengan topik obedience, kami mau belajar taat Tuhan. Tuhan yang sertai kami dalam setiap pembawaan firman Tuhan yang dibawakan pada hari ini. Semoga kiranya firman yang disampaikan hari ini bisa masuk ke hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi kemarin tuh kan kita udah briefing nih. Jadi buat next step-nya kita mau langsung ngelakuin. Hai teman-teman, selamat sore. Iya. Saya lagi butuh bantuan nih, lagi buru-buru. Ngapain Tantau? Minta tolong ya, tolong dibungkusin ini hadiah untuk kuis Alkitab. Nanti kalau sudah selesai, tolong diletakkan di meja saya. Oh, ya, oke. Bisa ya. Thank you. Oke. Yuk, kita langsung bungkus. Kerjaan lagi. Paling nggak suka begini-gini. Masa gua kerjain ginian? Orang lain dong yang ngerjain. Enak aja. Bungkus dulu. Senang sekali bisa pelayanan walau cuma dari bungkus aja. Susah ini tau nggak ini? Ini nggak biasa ngerjain ginian. Sini nih.
Nih selotipnya. Aduh, Aduh, tuh kan? darah. Tawon tadi nggak dikerjain nih, jadi berdarah nih. Ini aku punya udah selesai, aku bantuin ya. Aduh, nyesel gua. Wah, sebentar ya. Habis ini selesai, kita anterin ke tempatnya Cuanto Andre. Habis itu kita langsung ambil betadine aja tuh buat diobatin. Oke. Yuk. Nah, udah selesai nih. Oh, cepat bungkusnya. banget sih lu ngerjainnya. Iya, kan dikerjakan dengan sukacita. Yuk, kita langsung anterin. Nah, anak-anak, tadi kita sama-sama udah lihat ya. Ada 2 orang yang diberikan instruksi yang sama, bungkus kado. Dua-duanya lakukan nih instruksinya, begitu diminta sama-sama bergerak gitu untuk langsung bungkus kado gitu. Dan jadi tuh 2 bungkus kado itu selesai. Tapi sebenarnya ada yang berbeda loh, walaupun dua-duanya tuh sama-sama melakukan bungkus kado. Dan yang berbeda adalah sikap hatinya. Jadi walaupun dua-duanya mengerjakan yang diminta dan akhirnya selesai, tapi yang satunya mengerjakan dengan sukacita. Jadi hatinya juga ingin ikut gitu untuk melakukan bungkus kado. Sementara yang satunya lagi tuh mengerjakan dengan kesal gitu sambil mengeluh, bersungut-sungut. Jadi walaupun kedua-duanya sama-sama mengerjakan apa yang diinstruksikan, tapi yang taat itu adalah yang hatinya juga mengikuti perintah gitu, bukan hanya tindakannya aja. Jadi anak-anak seperti bungkus kado tadi, taat itu tidak hanya yang penting kita melakukan apa yang diminta, tapi hati dan perkataan kita juga taat gitu. Jadi hatinya juga sukacita ketika melakukan apa yang diminta, di mulutnya juga tidak mengeluarkan keluhan, itu baru disebut taat. Bukan yang melakukan tapi habis itu dalam hatinya kesal, mulutnya mengeluh, itu bukan taat namanya. Hari ini Lause mau ajak anak-anak untuk belajar taat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Taat sama siapa? Nah, yuk biar nggak berlama-lama, kita langsung lihat aja ya dari Efesus 6 ayat 1. Yuk sama-sama kita buka dari Efesus 6 ayat 1, ada di Perjanjian Baru ya. Sudah semuanya? Kalau sudah, kita bacakan bersama-sama dari alamat ayatnya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, dari Efesus 6 ayat 1 ini bilang, hai anak-anak. Siapa sih yang dimaksud dengan anak-anak? Nah, ini adalah semua orang di dunia ini yang adalah seorang anak dan punya orang tua gitu. Jadi termasuk anak-anak semua yang lagi mengikuti ibadah, dan juga termasuk Lause. Karena biarpun Lause orang dewasa nih ya, bukan anak-anak, tapi Lause ini juga anak gitu dari orang tua Lause. Jadi di Efesus 6 ayat 1 ini ditujukan untuk anak-anak, untuk Lause juga, untuk kita semua gitu. Nah, terus anak-anak ini disuruh ngapain sih? Harus apa sih? Nah, sesuai firman yang diperintahkan Tuhan, harus taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kita diminta untuk taat sama orang tua kita masing-masing di dalam Tuhan. Artinya, tentu kita harus taat dengan orang tua kita, tapi di dalam Tuhan. Berarti kita harus lebih dulu taat sama Tuhan. Nah, setelah itu, karena kita taat sama Tuhan, makanya kita taat juga sama orang tua. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk taat sama orang tua. Nah, taat itu seperti apa? Apakah dengan ikut yang penting disuruh apapun nurut? Oh, tentu tidak. Taat itu seperti yang tadi yang saya bilang. Ada sikap hatinya. Bukan cuma dilihat dari tindakan kita aja, kita nurut berarti itu taat. Tapi hati dan perkataan kita juga dilihat. Jadi kalau kamu diminta bantu orang tua nih, cuci piring, lalu kamu lakukan tapi sambil ngomel, kenapa sih disuruh cuci piring, terus tangan aku jadi kering tahu. Nah, itu dalam hati kamu jengkel gitu ya. Itu bukan ketaatan. Ketaatan itu bukan cuma yang terlihat dari luar, tapi juga sampai ke dalam hati kita. Seperti yang tadi ya, ketika membungkus kado,
Yang satunya taat tuh, yang melakukan dengan sukacita, tapi yang satunya yang mengeluh itu tidak taat gitu. Jadi harus sampai ke dalam hatinya. Nah, tapi emangnya kenapa sih kita harus taat sama orang tua? Karena Efesus 6 ayat 1 bilang, ya karena haruslah demikian. Jadi di sini memang kita diharuskan untuk melakukan ini. Kita emang harus taat sama orang tua. Tuhan nggak bilang, taatlah pada orang tua supaya kamu bisa main game, atau taatlah sama orang tua supaya orang tua kamu nggak marah sama kamu. Jadi nggak ada alasan seperti itu. Memang kita harus gitu taat sama orang tua gitu, dan itu adalah perintah Tuhan. Karena itu anak-anak kita harus taat pada orang tua. Karena itu yang Tuhan mau di dalam Efesus 6 ayat 1. Nah, kita sekarang mau sama-sama hafalkan lagi ya ayat hafalan kita. Tapi ditambahkan gerakan supaya kita lebih mudah hafalnya. Oke. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian gitu. Jadi gerakannya gampang ya. Efesus 6 angka 6 ayat 1. Hai anak-anak, kayak kita gini, hai gitu. Taatilah, kita agak membungkuk orang tuamu di dalam Tuhan. Dalam Tuhan, karena haruslah demikian nih, kita kayak gini. Gampang ya? Ya, kita coba sekali lagi ya, diperagakan bersama-sama sambil dihafalkan. Yuk, 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, anak-anak kita udah 2 bulan ini nih belajar tentang obedience, ketaatan. Hari ini kita juga akan belajar mengenai ketaatan pada orang tua. Dan PowerPoint kita hari ini adalah aku melakukan perintah orang tuaku karena Tuhan. Gitu. Jadi itu ya penekanannya karena Tuhan gitu. Makanya kita melakukan perintah orang tua kita. Nah, di Alkitab nih kita ada teladan nih. Ada tokoh yang mengikuti dan taat pada orang tuanya dengan sangat baik, dan kita bisa contoh teladan ini. Lalu saya akan ceritakan kisah Yusuf yang taat pada ayahnya dengan sikap hati yang baik, walaupun saat itu mungkin keadaannya tidak mudah untuk taat. Cerita ini Lausa ambil dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 17. Ya, kita sama-sama buka dari Perjanjian Lama. Ini Lausa akan ceritakan dulu, tapi nanti kalau kalian mau membaca, boleh dilihat dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 17. Nah, ini ceritanya tentang Yusuf yang mentaati orang tuanya. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf itu pergi menggembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Nah, Yakub, ayah Yusuf, kemudian meminta Yusuf untuk pergi ke saudara-saudaranya di Sikem. Kemudian kembali lagi untuk mengabarkan keadaannya kepada ayahnya. Dan Yusuf tanpa pikir panjang dia langsung jawab, "Ya, Bapak." Nah, saat itu Yusuf itu posisinya lagi di satu tempat namanya Lembah Hebron. Dan perjalanan ke Sikem itu jauh. Sekitar jaraknya 80 km lah. Jauh banget ya, gitu. Dari Lembah Hebron sampai ke Sikem tuh mesti jaraknya tuh panjang banget. Ini bukan jarak yang dekat. Apalagi area itu dikenal dengan area yang cukup susah untuk dilewati karena banyak bukit-bukit terjal dan banyak binatang buas. Tapi Yusuf langsung mengiyakan tanpa mengeluh, marah, ataupun kesal di dalam hati dan mulutnya. Nah, begitu Yusuf sampai di Sikem, Yusuf tidak menemukan saudara-saudaranya, tapi dia menemukan satu orang laki-laki. Dan dia tanya, apakah laki-laki itu tahu di mana saudara-saudaranya? Dan Yusuf diberitahu kalau saudara-saudaranya sudah pergi ke Dotan. Nah, Dotan itu lebih jauh lagi dari Sikem. Jadi dari Sikem ini Yusuf harus melakukan perjalanan lagi sekitar 20 km lagi. Dan Yusuf tanpa ragu dia langsung pergi, kemudian menyusul saudara-saudaranya di Dotan. Nah, kemudian setelah dia pergi,
akhirnya dia menemui saudara-saudaranya di Dotan. Nah, lewat cerita ini, Yusuf sangat kagum dan mau ikut teladan yang ditujukan Yusuf. Ada 3 hal utama yang Yusuf belajar dari Yusuf. 1, segera. 2, pantang menyerah. Dan 3, sikap hati. Kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, segera. Jadi dia cepat dalam melakukan perintah orang tuanya. Begitu ayahnya minta tolong dia untuk pergi melihat saudara-saudaranya, dia langsung jawab, "Ya Bapak," dan bukan cuma di mulutnya aja gitu. Jadi begitu dengar perintah itu, dia iyakan dan dia langsung pergi gitu, tanpa menunda-nunda, langsung dilakukan. Kadang-kadang kan kita diminta melakukan sesuatu, apalagi yang susah tadi ya. Kalau saya bilang kurang lebih jaraknya 80 km, jauh banget tuh, susah kan untuk ke sana. Kita mungkin akan jadi males, aduh ini susah nih, nanti deh gitu, sekarang santai dulu aja. Nah kalau Yusuf enggak, Yusuf langsung, segera. Nah yang kedua, pantang menyerah. Yusuf ini diberikan perintah yang sulit. Untuk bisa melakukan perintah ini, Yusuf harus bisa melewati perjalanan dengan total tadi dari Hebron ke Sikem, kurang lebih 80 km, dari Sikem ke Dotan tambah 20 km lagi, 100 km tuh totalnya kurang lebih. Nah, perjalanannya juga nggak gampang. Tapi Yusuf itu begitu diminta, dia tuh udah tahu, oh pokoknya perintahnya adalah saya harus ketemu saudara saya. Jadi biarpun saudaranya ternyata nggak ada di Sikem, Yusuf bukannya pulang balik, ternyata nggak ada, ya udahlah saya pulang aja. Dia tidak seperti itu. Tapi begitu dia dengar, oh ternyata ada di Dotan, ya udah saya pergi ke Dotan. Jadi benar-benar Yusuf berusaha sebisa mungkin untuk mentaati perintah ayahnya. Walaupun perintahnya nggak mudah, bahkan dia harus tambah lagi perjalanan 20 km lagi. Yang ketiga, sikap hati. Yusuf itu tidak mengeluh sama sekali, dari hatinya maupun dari mulutnya. Dia nggak protes, nggak mengeluh, nggak bersungut-sungut. Dan jadi dia bukan cuma tindakannya aja yang ikut perintah untuk pergi mencari saudaranya. Tapi dalam hatinya pun dia taat, tidak ada perlawanan. Nah ini adalah taat yang sebenarnya. Bukan cuma di mulut aja, iya Bapak. Dan bukan cuma ngelakuin aja tapi di mulutnya ngedumel. Tapi sampai ke dalam hatinya juga. Nah, coba kita ingat-ingat. Selama ini kalau dari orang tua kasih kita perintah untuk melakukan sesuatu, respons kita seperti apa sih? Gitu. Nah, supaya kita bisa taat ya, kita harus fokus dulu sama Tuhan. Kita harus taat dulu sama Tuhan. Seperti yang tadi dibilang kan, taat sama orang tua di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah taat sama Tuhan, dan kita tahu Tuhan mau kita taat sama orang tua kita pasti akan bisa taat sama orang tua kita. Karena kita mau mentaati perintah Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita taat sama orang tua karena alasan yang salah. Misalnya, taat karena takut sama papa mama, taat karena terpaksa, taat karena nanti berharap dapat sesuatu, misalnya uang jajannya dikasih lebih, dikasih main gamenya bisa lebih banyak. Nah, itu adalah taat yang salah. Taat yang benar adalah yang sesuai PowerPoint kita. Aku melakukan perintah orang tuaku karena Tuhan. Jadi anak-anak, yuk kita sama-sama belajar jadi seperti Yusuf. Dan kita sekali lagi ingat PowerPoint kita, aku melakukan perintah orang tuaku karena Tuhan. Untuk yang sudah sungguh-sungguh taat, kita lanjutkan untuk tetap taat. Tapi kalau yang kadang-kadang masih belum taat, ya kita belajar taat deh gitu, seperti firman Tuhan di Efesus 6 ayat 1 tadi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yuk kita semua, kita tutup dalam doa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan pada hari ini. Tuhan, hari ini kami sudah belajar Tuhan untuk taat pada orang tua kami. Tuhan yang bantu dan bimbing kami supaya kami bisa taat pada Tuhan dan kami juga bisa taat
pada orang tua kami karena kami ingin mentaati Tuhan. Tuhan, selesai dari ibadah ini, masing-masing kami punya kegiatan masing-masing. Tuhan yang sertai kami selalu dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, kita mendengar, kita renungkan, kita lakukan semua firman Tuhan dengan baik. Saat ini kita mau melakukan persembahan. Anak-anak, siapkan kotak persembahan kita. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, kita tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, tolonglah pakai persembahan kami ini dalam gereja, dalam sekolah minggu kami dengan baik. Tuhan pimpin juga untuk keluarga kami semua masing-masing di rumah. Tuhan tolong dalam pekerjaan papa mama, dalam kesehatan mereka, Tuhan yang menjadi penolongnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya, setelah mengikuti ibadah sekolah minggu ini, anak-anak bisa melakukan absensi di link Google Form yang sudah diberikan oleh lause-lause dalam grup WA kelas masing-masing. Papa, Mama, terima kasih ya sudah membantu anak-anak yang masih kecil untuk mengisi absensi. Nah, anak-anak, masih ada satu pengumuman lagi. Tema minggu depan kita adalah taat aturan. Apa anak-anak? Taat aturan. Aturan seperti apa ya? Kenapa harus taat aturan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab nanti. Tunggu minggu depan ya anak-anak. Semuanya kita bangkit berdiri anak-anak. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Semua sama-sama tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa, doa Bapa kami. Semua anak-anak keluarkan suara masing-masingnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.